kita nggak ada sama sekali iri ataupun gimana gitu, karena kita beneran percaya banget kalau Tuhan itu akan memberikan rezeki buat kita, menggerakkan rezeki buat kita itu datangnya dari Tuhan lewat orang-orang itu, bukan kita harus ngoyo. Ngoyo itu ngerti nggak sih? Kayak maksalah orang itu untuk membeli barang kita, itu menurut aku jangan banget seperti itu. Itu akan menjauhkan silaturahmi dan mereka tuh kayak risih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Hari ini hari Minggu, tanggal 14. Ya, 14 hari Minggu. Nah, teman-teman, hari ini juga saya nggak libur dikarenakan nanti malam mami atau nyonya saya itu ulang tahun. Terus ada saudaranya yang kesini, menantunya Mbah ya. Dia tuh cowok gitu. Terus mau masak. Biasanya beliau tuh masak kayak udang besar, terus kayak apa lagi ya itu, pokoknya yang di steam dan yang mahal-mahal gitu loh. Jadi beliau sendiri yang masak gitu, aku tinggal nyiapin atau nanti aku cuci piring gitu aja sih, sama masak nasi. Nah, teman-teman, gimana kabarnya? Sehat selalu ya, semoga rezekinya selalu lancar, kesehatan juga, kebahagiaan juga, panjang umur, amin ya rabbal alamin. Jadi kita harus sering-sering berdoa ya, maksudnya sering-sering berdoa dan mendoakan gitu. Saya senang banget mendoakan orang. Kenapa? Karena menurut saya, kepercayaan saya sendiri, saya nggak bisa membantu apa-apa selain doa gitu loh Kak. Saya tuh istilahnya banyak banget orang yang membutuhkan ini itu, saya nggak bisa membantu itu gitu loh. Jadi saya beramalnya ya lewat doa. Tuh seneng banget kalau ketemu orang mendoakan, ketemu orang mendoakan yang terbaik gitu. Seperti kayak mengurangi dosa gitu rasanya, tuh nggak ngerti kenapa ada kepuasan tersendiri gitu loh. Dan saya juga berdoa semoga dilimpahkan rezeki yang banyak sehingga bukan cuma doa saja gitu. Teman-teman, ini menjawab tentang ada yang tanya ya kemarin, walaupun ini nggak di YouTube sih tanyanya, kayak di Facebook teman-teman yang lainnya. Itu menurut aku sebagai apa, bukan menjawab mereka, tapi aku sendiri tuh seneng kayak ada orang yang misalnya kayak mempertanyakan, walaupun nggak mempertanyakan, aku tuh belajar dari orang yang bertanya ke kehidupannya orang lain, aku lemparkan ke aku sendiri. Misalnya aku ditanya seperti itu, gimana aku menjawabnya sesuai hati saya. Saya tuh takut banget mencoba, sangat takut. Kenapa? Saya tuh takut banget mengeluarkan sesuatu yang belum tahu gimana ke depannya gitu loh. Misalnya kayak gitu. Contoh nih, kalau saya melakukan sesuatu, misalnya saya kerja, kenapa saya tuh selalu memilih kerja ikut orang, istilahnya kayak gitu, dibayar orang, itu kan pasti 1 bulannya aku kayak gitu. Itu berbeda dengan suami ya. Ya, tapi aku tuh tipe orang yang seperti itu, nggak mau ngambil resiko. Tapi kalau suamiku tuh, kenapa beliau tuh bisa kerasan di rumah gitu loh. Kalau aku sendiri kan karena belum ada keahlian ya teman-teman, belum ada keahlian ya. Yang pernah aku bicarakan juga itu dulu tuh mindset aku, kalau nggak bisa pendidikan tinggi dan berguna misalnya kayak gitu untuk kerja untuk apa gitu kan, kalau wawasannya tinggi terus misalnya sampai kuliah sampai apa, tapi kan nggak bisa mimpi itu ya. Akhirnya saya alihkan itu, langsung loncat tak gitu. Oh, saya nggak bisa nih, misalnya ada teman-teman nih yang bilang, aku mau udah jadi dokter, jadi guru, jadi apa gitu, aku tuh sudah putus asa, putus, nggak mau memperjuangkan itu karena saya sudah tahu berat lah gitu loh. Karena untuk ke jenjang SMA saja berat gitu ya teman-teman. Jadi udahlah, aku kubur lah mimpi itu, mungkin belum jalannya, tapi dulu nggak mikirnya kayak gitu, sambil marah-marah gitu. Nah, akhirnya saya punya pandangan, aku mau jadi apa ya, itu kan ada. Dan aku kan tipe orang yang memang dari kecil tuh sudah diajarin sama orang tua tuh kayak menabung, kalau pengen sesuatu harus menabung, terus harus gini, walaupun nggak dibilangin kerja, itu kerja tuh sebenarnya dari diri sendiri juga, nggak disuruh gitu loh. Misalnya kayak lulus sekolah terus aku harus merantau gimana gitu, nggak ada kayak gitu. Kalau di desa saya dan itu dulu kayak lingkungan saya lah, misalnya keluarga, saya nggak membicarakan orang lain ya,
lingkungan saya gitu saat itu, keluarga saya gitu, mikirnya saat itu kan wanita itu nanti akan beristri. Nah, itu yang akan memperjuangkan adalah suaminya, tapi nggak tahu kenapa itu saya belum ada pengalaman yang gimana, tapi dalam diri saya tuh sudah tertanam saya harus sukses gitu. Mimpi saya tuh sudah besar banget di pikiran tuh, nggak tahu jadi apa, tapi di pikiran saya itu dulu memang artis, teman-teman. Nggak tahu kenapa dari kecil aku senang di depan kaca ngomong sendiri, berdialog, dan membayangkan aku tuh kaya, semuanya tuh diperlancar dan sebagainya, seperti itu ya. Nah, itu tuh kayak membuat aku tuh imajinasi, maksudnya berimajinasi seperti itu, jadinya tuh berkepanjangan sampai aku gede, sampai aku segini itu kayak gitu. Misalnya aku tuh pengen jadi apa ataupun ngapain gitu, aku bayangkan dulu sambil senyum-senyum sendiri. Itu orang lain mikirnya apa ya, ada yang mikir mimpi kayak gitu, aku tuh selalu masuk ke dalam itu, apa yang aku pikirkan gitu loh. Kayak misalnya seneng terus gini apa gitu, aku langsung beneran itu kayak sukma ya, itu kayak melompat ke sana, terus akhirnya tuh kayak bercerita yang seolah-olah gitu loh. Nggak tahu ya kenapa, tapi menurut aku itu bukan suatu hal yang nggak wajar menurut aku. Aku tuh yakin itu semuanya, setiap orang itu punya tipe sendiri-sendiri gitu loh guys, kayak punya kesenangan sendiri gimana gitu. Dan aku dari dulu tuh kepengennya gini, aku nggak pengen tua ya gitu, walaupun memang ya nanti tua, tapi walaupun tua aku tuh pengen tetap seneng, pengen tetap yang happy. Sudah ada dalam pikiranku waktu kecil tuh ya, aku ditanya orang dulu, bude ya, budeku tuh, kamu nanti mau nikah dengan orang seperti apa gitu loh maksudnya. Terus habis itu aku tuh masih belum sekolah gitu, nggak tahu kenapa ya aku nggak memikirkan pacaran, tapi ditanya gitu langsung aja spontan, yang punya motor gede, yang banyak duit gitu loh, sepolos itu. Padahal aku tuh jarang jarang guyon atau memikirkan seperti itu, tapi sepintas itu sampai jadi bercandaan gitu loh. Bocah meneng gitu kan, bocah meneng kok ditanya kayak gitu bisa menjawab seperti itu. Jadi pikiran aku memang sudah ke materi ya, materi. Tapi senangnya juga aku tuh nggak memilih seperti orang yang misalnya harus kaya, harus apa gitu dari dulu kalau ketemu cowok. Tapi satu, dia penyayang. Yang kedua, dia tuh seperti rajin gitu loh, kayak sregep gitu ya, senang bekerja gitu loh. Itu aku sudah kayak gitu. Jadi kalau melihat orang yang cuman cakep aja, terus sikapnya, perlakuannya juga seenaknya, itu aku sangat wah, gak masuk banget gitu. Aku pemilih gitu, meskipun aku tuh ya gak cantik, tapi aku ya pemilih, aku percaya aja Allah itu akan, istilahnya kita milih seperti apa, yang penting niatnya baik kan, bukan dalam kematerian yang gimana. Itu menurut aku sih realistis aja gitu. Kayak lo, siapa mau ya yang kita sudah berumah tangga, terus kita soro-soro yang seperti apa, terus nggak mau berusaha, itu susah banget. Apalagi saya sudah dari kecil tuh yang memang ngoyo, yang harus menggapai sesuatu tuh kayak harus berjuang, seperti nyisi isoto, teman-teman tahu nggak? Itu buat sapu lidi itu loh. Jadi dari daun kelapa itu kan ada lidinya tuh, lah itu disesetin gitu. Jadi itu udah aku jual. Nanti kalau paling enggak aku dapat, kalau memang butuh banget uang tuh 6 itu, 6 unting ya segini tuh. Itu paling enggak berapa papah ya, itu namanya papah kalau sak delonjor itu loh teman-teman. Nah, itu namanya satu papah gitu kalau kalau di rumah saya namanya seperti itu. Nah, itu paling enggak untuk menghasilkan sapu yang segini itu ada 4 sampai 5 papah itu tadi. Dan itu paling enggak berapa hari ya, 2 harian kalau nggak salah, 2 hari, karena nggak sehari full gitu, nggak pulang sekolah itu aku ya. Jadi tahu perjuangan, dan aku tuh sudah merasakan dari kecil tuh kayak seneng gitu loh, kayak aku bisa kerja, mikirnya kayak gitu. Sampai berpikiran coba kalau di rumah sekitar sini tuh ada orang yang butuh nyuci atau nyuruh apa gitu loh misalnya, terus dibayar gitu seperti di kota-kota, di TV-TV gitu, itu pasti aku lakukan gitu. Atau jualan minuman di
lampu merah ataupun ngapa gitu pasti aku lakukan, karena pikiranku yang dulu tuh gak tahu kenapa aku harus sukses gitu, dan aku harus mau mencoba apapun. Dan senengnya juga aku tuh nggak malu melakukan itu gitu loh, kayak malah lebih ke respect ke diriku sendiri. Nggak semua orang mau di usia seperti itu juga, nggak semua anak-anak tuh sudah memikirkan, berpikir keras seperti itu, cari duit dan apa itu. Aku malah gimana ya caranya aku tuh pengen mengasah apa ya, kerjaku, cara kerjaku gitu yang aku bisa gitu loh. Itu sih. Nah, untuk yang kemarin tuh tanya juga, Mbak, apa kerja, oh kerja sih, itu usaha ya, usaha kayak gitu laku nggak atau apa gitu ya. Kalau aku sekarang tuh lebih ke kesenangan gitu. Jadi kayak misalnya aku promo-promo di Facebook, di TikTok, di apa gitu ya. Terus aku menawar-nawarkan kayak gitu. Nah, aku percaya aja rezeki itu akan tergerak lewat yang maha kuasa. Aku percaya itu gitu, percaya banget sama Tuhan akan memberi rezeki kita tuh nggak pernah salah gitu ya. Soalnya aku pernah mengalami sebuah kejadian ini dulu. Aku tuh sangat nggak percaya, kenapa? Kalau misalnya melakukan sesuatu hal ataupun kerja ya, terus itu istilahnya nggak nggak pasti lah hasilnya, itu nggak pasti. Waktu itu pernah nggak diduga banget ketika aku muring-muring sekali, kayak ngoyo pikiranku ya, kayak aku istilahnya aku yang mengatur harus gini, tek harus gini gitu. Terus aku tuh kayak nggak melibatkan Tuhan gitu loh, bukan nggak melibatkan, kayak aku percaya aja sama diriku sendiri yang segitunya, tanpa aku tuh kayak mungkin ada kesombongan sedikit gitu loh, kayak meremehkan juga gitu ya. Pernah gitu tuh kayak dipersulit banget gitu rasanya. Tapi setelah aku tuh kayak udah aku pasrah gitu ya, aku pasrah tapi tetap berusaha, tentunya aku nggak mau putus asa gitu. Nah itu nggak tahu kenapa ada aja gitu loh, ada aja yang misalnya apa aku jualan ini laku, jualan, ada orang tiba-tiba menanyakan ini, terus menawari suamiku kerja ini gitu loh, maksudnya kayak foto, terus jualan bedakku juga laku. Nah itu kayak, oh jadi jalannya tuh seperti ini ya. Ya udah, kita tuh disuruh seperti berusaha. Jadi untuk hasil dan apa itu diserahkan saja, yang penting berusaha saja gitu loh. Berusaha misalnya kayak lakukan gitu, ada modal ya ataupun ngapain gitu, nggak harus dengan modal yang besar, istilahnya apa yang ada gitu, dan mencoba gitu, ya udah lakukan saja ya. Untuk hasil iya apa enggaknya ya kita selalu berdoa dong setiap hari. Tapi itu kembali lagi pasrahkan kita lewat doa itu tadi. Nah itu ada aja gitu, dan saya tuh percaya banget gitu loh, gitu loh. Sejak itu juga, bukan sejak itu, sudah lama banget sih dari aku perjuangan dulu, eh, apa masa kecil gitu. Pernah jamku tuh mati dulu ya, aku dibelikan jam sama bapak dari Malaysia, bapak kan merantau di Malaysia. Habis itu jamnya tuh mati. Udah lama sih, makanya udah ngerti itu karena apanya ya. Mungkin sebenarnya kayak karena baterai atau apa sih. Tapi kok aku tuh berdoa gini, aku takut soalnya kalau mati pun tuh biar hidup aja dulu, nanti kalau mama tahu aja nanti gitu. Aku takutnya kan gendak ya teman-teman. Tahu gendak nggak sih? Gendak tuh kalau bahasa Indonesianya adalah cepat cepat rusak kalau punya barang gitu loh. Namanya kalau di rumah bahasa Jawa, di rumahku itu namanya gendak, gampang rusak, merusakin barang lah gitu. Nah itu, terus aku tuh doa tuh di bawah pohon depan rumahku, itu samping rumah depan agak samping gitu kan ada pohon mangga gitu, waktu aku masih kecil juga, tapi sudah sekolah mungkin kelas 3 SD. Nah itu aku berdoa, aku nangis di situ, takut aku dimarahin orang tua gitu ya, karena itu tadi kan kena air gitu loh, kemasukan air gitu. Terus aku tuh berdoa, ya Allah tolong kasih aku setelah ini akan melakukan apa gitu loh, maksudnya kayak gitu, apa yang menjadi perintahnya, aku sholat, aku ngapain gitulah pokoknya. Waktu itu nggak tahu kenapa ya teman-teman, itu ada setengah jam itu tiba-tiba jamnya tuh tak 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 gitu, kayak jalan gitu loh, maksudnya itu jarum jamnya. Aku langsung kayak, ah beneran ini nggak mimpi, aku cupit-cupitin, aku tampar-tampar gini tuh muka aku, dan ternyata beneran jamnya itu
jalan. Dari situlah aku percaya banget gitu loh, kayak kayak aku mulai ngaji, belajar apa gitu dari situ gitu. Karena apa? Aku tuh eh dulu waktu kecil tuh termasuk yang dari keluarga aku tuh yang bukan bukan ke ya kita agamanya Islam gitu loh, tapi yang nggak kayak orang-orang yang ngaji ngapain gitu loh teman-teman. Jadi orang tua karena orang Jawa ya ada apa Jawa banget gitu, jadinya nggak tahu, nggak terlalu mikir itu, yang terpenting kita jadi orang baik gitu loh, kayak pedoman orang Jawa gitu waktu itu. Nah, jadinya aku tuh sejak itu juga aku belajar itu, aku di masjid Dawung sana Etan sana itu aku sendiri sendiri yang pengen memang ngaji apa gitu. Dan dari itu semuanya juga ada hikmahnya gitu. Aku sampai SD berapa aku tuh pengen seneng gitu loh kalau ngaji-ngaji apa gitu, itu kemauan sendiri tuh juga apa ya, sampai dulu pernah tuh sama mama tuh diginikan waktu itu mau berangkat ngaji ya teman-teman, terus habis itu kan ada hujan hujan petir atau apa gitu. Nah aku tuh tetap enggak, aku nunggu terang sebentar gitu, terus dimarahin gitu, tapi nggak tahu kenapa kayak aku tuh takut dosa gitu loh, saat itu sudah takut dosa. Jadi tapi endingnya tuh takut dosanya tuh malah marah-marah ke orang tua gitu loh, maksa ya untuk ke masjid itu tadi, karena aku ya bukan karena main-main, karena nggak ngerti ya, dari dulu tuh sudah kepingin aja membentuk diri aku sendiri yang istilahnya oke, sudah nggak diajarin kan waktu sekolah itu, mungkin kelas satu aja gitu, selanjutnya itu saya sudah nggak butuh, maksudnya bukan nggak butuh, sudah mandiri gitu. Kalau anak-anak lain mungkin dibimbing orang tuanya, nggak ngerti kenapa dari sekolah gimana itu sudah aku pelajarin sendiri gitu, entah iya apa enggak gitu, sesekali sih nanya ke orang tua juga gitu. Cuman aku tahu banget itu aku nggak selalu minta bantuan, sampai itu nggak memikir, nggak apa istilah, nggak menyusahkan gitu loh. Belajar dari sekolah nanti dibilangin ini di rumah aku terapkan aja gitu loh, nggak menyusahkan setiap ngerjain PR orang tua, ngerjain PR orang tua itu nggak seperti itu. Jadi sudah mandiri seperti itu ya, tapi ya seneng karena sudah dididik sama orang tua yang semandiri itu gitu loh. Dengan keadaannya seperti itu, Tuhan tuh menciptakan apa, kayak memberikan saya tuh kesempatan yang menurut saya tuh besar banget, yang saya tuh nggak mau merepotkan. Sampai sekarang pun saya apa itu selalu sungkan untuk merepotkan orang lain, itu sudah tertanam di diri gitu loh. Belajar itu ya itu tadi, saya belajar dari senang dulu gitu, senang. Nah, saya kan senang dengan yang namanya tas, sama karena MS Glow itu skincare itu saya memakainya sendiri, dulu saya jerawatan full gitu, sekarang alhamdulillah sudah ya, sudah sembuh gitu. Dan tinggal biar awet muda, ternyata awet muda itu skincare, body care, apa namanya, bukan fresh care loh, apa ya pokoknya suami care itu, kredit kredit care ya. Ya pokoknya itulah, itu aku di TikTok kemarin tuh dengar. Nah itu bener banget, skincare itu membantu membuat kita tuh awet muda. Jadi kulit kita kalau misalnya bersih gitu ya, itu memang jauh lebih mudah gitu, agak kencang gitu, jauh dari muda dari yang kita tidak merawatnya seperti itu. Jadi dari itulah saya tuh jualan, karena saya sendiri memakainya gitu, dan saya merasakan manfaatnya. Kalau tas memang saya seneng gitu, saya tuh nggak tahu kenapa tuh seneng banget, jadi saya beli beberapa tas, yaitu ya kalau ada temen yang misalnya foto atau apa gitu, saya bisa, oh di rumah saya ada tas, barangkali minat gitu. Tapi saya bukan tipe orang yang memaksa ya teman-teman, kayak gini aku punya jualan nih gitu, kalian harus beli di aku, padahal kalian tuh punya teman lainnya. Aku tuh nggak seperti itu. Jadi kalau kalian kemarin tuh ada yang tanya, aku cuma tanya gini-gini terus habis itu enggak gitu, saya enggak masalah sama sekali gitu, karena saya percaya banget rezeki itu dari Tuhan, dan saya nggak bisa memaksa. Dan saya sendiri tuh nggak suka dipaksa seperti itu. Misalnya saya nih ya lagi kepengen, misalnya saudara punya usaha apa gitu ya, iya sesekali gitu loh misalnya. Tapi kalau aku memang lagi pengen barang di orang lain gitu, saya tuh nggak suka juga dipaksa harus beli ini, itu nggak bisa. Saya punya pilihan sendiri, makanya dari situ saya kembalikan gitu loh. Jadi saya nggak pernah ada
sifat marah terus, oh temen itu ada temennya jualan gini-gini nggak beli loh. Aku kadang tuh kalau denger orang kayak gitu kayak mikir gitu, mikirnya tuh buat diriku sendiri, jangan sampai aku seperti itu gitu. Karena semuanya itu tergerak ataupun apa itu kalau bisa tuh berdasarkan mereka beneran suka gitu loh, bukan karena terpaksa seperti itu. Jadi it's okay, nggak usah takut, nggak usah gimana kalau saya komen-komen ataupun itu bukan berarti saya tuh harus kalian harus beli di saya tuh enggak seperti itu. Kalian beli alhamdulillah terima kasih, tapi kalau enggak itu enggak ada perasaan sedikit pun kecewa atau gimana, kenapa kecewa, itu kan usaha saya gitu. Jadi kalau kalian nggak membeli itu saya sudah tahu, saya sendiri juga sebagai customer dulu nggak seneng dipaksa seperti itu gitu. Jadi temenan ya tetap temenan gitu tanpa harus sungkan nanti saya kalau deket sama itu disuruh beli, nggak seperti itu saya. Walaupun saya suami saya juga kita tuh belajar seperti itu ya. Ada temen yang misalnya sama seprofesi itu teman dekat atau apa gitu. Ada profesi yang sama tapi yang dipilih tuh ke teman suami gitu, kita nggak ada sama sekali iri ataupun gimana gitu, karena kita beneran percaya banget kalau Tuhan itu akan memberikan rezeki buat kita, menggerakkan rezeki buat kita itu datangnya dari Tuhan lewat orang-orang itu, bukan kita harus ngoyok. Ngoyok itu ngerti nggak sih, kayak maksalah orang itu untuk membeli barang kita, itu menurut aku jangan banget seperti itu akan menjauhkan silaturahmi dan mereka tuh kayak risih gitu ya. Oke teman-teman, ini aku harus kerja. Jadi sudah paham kan, saya niatnya berteman, nggak mau, jangan dikira tuh saya jualan, saya ada jasa foto ini itu, terus kayak kalau nggak foto di saya tuh nggak enak, jangan seperti itu, jangan biasakan nggak enak, dan saya tuh nggak masalah gitu. Bahkan saya kalau ada orang yang tanya-tanya gitu ya, saya tuh senang menjawab, untuk kulit saya apakah ini gitu. Terus saya pun juga nggak apa-apa, nggak beli di saya gitu ya. Ya beli di saya alhamdulillah gitu, saya senang, bukannya nggak senang ya, tapi nggak apa-apa juga nggak beli di saya, tanya untuk jenis kulitnya mungkin ada yang terdekat tuh nggak masalah gitu, karena rezeki itu nggak akan tertukar gitu aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, aku mau kerja dulu teman-teman, sebentar lagi mbah mau pulang dari gereja ya. Assalamualaikum.